Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan menyesal pernah bersamamu setelah seluruh pengorbanan yang kau berikan, ya. Jadi ada sebuah kisah, ya, tapi juga terjadinya di luar negeri, ya. Jadi ada seorang laki-laki begitu, ya. Dia menikah dengan seorang wanita, ya. Di dalam pernikahan mereka yang mereka jalani, ternyata apa yang sudah dijalani tadi tidak disetujui oleh orang tua si wanita, ya. Di dalam proses perjalanan itu, si laki-laki ini sudah berkorban segalanya, ya. Dia sampai kehilangan pekerjaannya, ya. Kemudian kehilangan rumahnya, kehilangan mobilnya, ya, dan seterusnya. Tetapi karena faktor tekanan terus-menerus dari pihak mertuanya, akhirnya dia menyerah dan minggir dulu, ya. Nah, ketika dia berjarak nih dengan sang istri yang sangat dia cintai, ya, kan orang semuanya harus mencoba untuk survive, ya. Nah, suatu ketika dia mencoba tetap menawarkan produk-produk pekerjaan yang bisa dia lakukan, ya, karena biar bagaimanapun kan orang tetap butuh income, ya. Pulsa telepon harus dibayar, kan, kemudian orang juga butuh makan minum setiap hari. Mosok kemudian hanya bersedih saja dan tidak bekerja. Nah, dia numpang di rumah keluarganya untuk membuat gambar, ya, menawarkan produk jasa yang bisa dia lakukan, ya, dan kemudian dia posting kan di akun media sosialnya, dan kemudian si istri ini, ya, komen dengan menggunakan akun temannya dan mengatakan, saya tahu kamu dengan siapa sekarang dan seterusnya, padahal sang suami betul-betul sendirian, ya, dan kemudian menjalani hidupnya setelah itu tetap sendirian. Sementara 1 bulan setelah sang suami memutuskan untuk minggir, sang istri sudah running dengan laki-laki lainnya. Dan apa yang dikatakan oleh istrinya? Bahwa pertemuannya dengan sang suami itu adalah kesalahan besar di dalam hidupnya, ya. Dia sungguh menyesal dengan pertemuan itu, ya, menyesali pernikahan yang pernah terjadi, padahal dia sudah mendapatkan begitu banyak manfaat, ya, baik itu nafkah, bantuan untuk membayar perkuliahan, ya, kebutuhan sehari-hari seperti pulsa handphone dan seterusnya, juga dijaga, dilindungi, ya, ketika bahkan keluarganya pun tidak ada yang support, ya. Dia tidak dihargai oleh kakak-kakak tingkatnya ketika dia kuliah, ya, dan suaminya lah yang kemudian melindunginya. Dia jatuh dari sepeda motor, suaminya orang yang pertama selalu hadir merawat dia sakit dan seterusnya, ya. Dan tetap saja dalam pandangannya bahwa yang terjadi itu adalah sebuah kesalahan, dia menyesal, dan dia tidak akan pernah mau mengenali sang suami lagi, walaupun mereka terus terikat di dalam ikatan sebuah pernikahan, walaupun masih menikah secara siri. Dan dia kemudian menikah dengan orang lain, ya. Nah, di dalam hidup itu memang sering sekali terjadi demikian. Setelah kita berkorban segalanya yang bisa kita lakukan, seperti yang saya ceritakan dalam ilustrasi ini, ya, sang suami ini bahkan tidak punya apa-apa lagi. Kalau kemudian dia tetap berusaha untuk kelihatan keren, kelihatan tegar dan seterusnya, yaitu sesuatu yang harus dia lakukan, ya.
Agar apa? Karena memang dia tidak mau orang merasa kasihan kepada dia tidak mau dikasihani, dia tetap berusaha untuk bisa survive, tetap bisa bertahan. Kan tidak ada yang salah dengan yang demikian. Tentu jauh lebih terhormat orang yang berusaha untuk selalu menjaga kehormatannya daripada orang yang kemudian minta bantuan ke sana kemari, ya. Nah, dan yang terjadi kemudian di dalam setiap pembicaraan, ya, sang istri selalu mengucapkan atau menyatakan penyesalannya pernah bertemu dengan sang suami. Karena bagi dia, sang suami ini kemudian adalah bayang-bayang yang akan selalu mengganggu kenyamanan kehidupannya, padahal sang suami tidak melakukan apapun, ya. Nah, jadi ya, ketika orang sudah berpisah, ya, statement yang selalu keluar adalah salah terus bagi orang yang pernah hadir di masa lalu kehidupannya, ya. Jadi dia tidak pernah berterima kasih, tidak pernah bersyukur, ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la yazkurullaha man la yazkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ya. Nah, jadi biarlah dia menyebutkan ini sebagai sebuah kesalahan, biarlah dia menyesali pertemuan yang sudah terjadi. Tugas kita adalah bersyukur, ya, dengan kebahagiaan, kenikmatan dan kesempatan yang pernah kita rasakan bersamanya. Karena kalau kita pandai bersyukur, ya, semoga kenikmatan itu akan dikembalikan kepada kita suatu saat nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.